Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Sehat bukan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ibu akan mengabsen dulu ya. Dini. Oh, hadir. Ayu, hadir juga. Oke, kita kembali ke materi yang minggu lalu. Ada yang tahu materi kita minggu lalu? Oh, tidak ada. Oke, kita masuk pertemuan hari ini mengenai lingkungan alam dan buatannya. Ibu mau nanya, adakah yang tahu itu masalah pengertian lingkungan alam dan buatan? Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan. Menjaga lestari lingkungan menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan alam akan rusak dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Melansir dari lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam. Lingkungan alam terdiri atas berbagai sumber dari alam, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Sederhananya, segala sesuatu yang bukan buatan manusia termasuk lingkungan alam. Lingkungan alam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan darat dan lingkungan laut, di mana keduanya tercipta secara alami di alam atau tanpa campur tangan manusia. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan alam dan bagaimana cara menjaganya? Oke, Ibu akan menjawab. Seperti yang kita ketahui, pengertian lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Lingkungan alam sendiri meliputi interaksi semua spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan alam terdiri atas dua jenis ekosistem dalam perbentukannya, yaitu lingkungan darat dan air. Lingkungan di wilayah daratan terbagi beberapa jenis seperti bukit, gunung, lembah, dan lainnya, sedangkan lingkungan di wilayah air meliputi sungai, laut, danau, dan rawa. Lingkungan alam setidaknya dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur biotik dan abiotik. Berikut yaitu unsur biotik adalah makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang mikro maupun makro. Sederhananya, lingkungan biotik adalah salah satu komponen lingkungan alam yang terdiri dari makhluk hidup maupun organisme yang hidup di sekitar lingkungan. Unsur abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang dipengaruhi terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Adapun contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sederhananya, lingkungan abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup tetapi ada di sekitar dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Oke, kita masuk ke cara menjaga lingkungan alam. Upaya pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Hal ini perlu dilakukan agar hidup terjaga dengan baik dan keberlangsungan makhluk hidup akan semakin terjamin. Banyak cara untuk membersihkan lingkungan yang bisa kita lakukan, seperti membuang sampah di tempatnya, membersihkan selokan, memisahkan jenis sampah. Itu adalah salah satu agar terhindar dari penyakit dan bencana alam. Oke, sekian materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi pembelajaran hari ini. Karena tugas masing-masing gue saling menyerahkan. Sebelum kita sudahi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.